Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syahrir Nazir Muhammad dengan NIM M0521075. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas sistem terdistribusi, yaitu dalam pembuatan REST API dan SOAP untuk operasi CRUD pada database mahasiswa dan mata kuliah. Untuk databasenya yaitu pada tabel mahasiswa berisi ID, nama, NIM, dan jurusan, sedangkan pada tabel mata kuliah berisi ID, kode mata kuliah, nama mata kuliah, dan jumlah SKS-nya. Untuk programnya sendiri, saya membuatnya dengan menggunakan bahasa PHP. Pertama-tama terdapat config di mana untuk proses koneksi dalam menghubungkan database dengan program seperti ini. Kemudian pada program REST seperti ini merupakan program dari endpoint yang telah saya buat untuk protokol REST. Di sini terdapat kelas mahasiswa REST yang berisi tentang metode-metode yang digunakan untuk proses CRUD, seperti get all mahasiswa, get mahasiswa by ID, penambahan, update, dan delete. Selain itu juga terdapat mata kuliah REST yang berisi tentang CRUD, metode CRUD untuk tabel mata kuliah. Selanjutnya pada protokol SOAP, di sini saya buat untuk endpointnya seperti ini. Kemudian untuk kelasnya saya definisikan sebagai mahasiswa service yang berisi tentang metode-metode untuk melakukan operasi CRUD dengan SOAP. Ini untuk mahasiswa service dan ini untuk mata kuliah service. Selanjutnya untuk proses pengujiannya saya akan menggunakan bantuan dari aplikasi Postman. Jadi sebelum dilakukan pengujian API-nya, pertama-tama kita running server dari localhost PHP-nya, yaitu localhost 8000. Apabila sudah apabila sudah mulai seperti ini, maka kita buka pada tampilan Postman-nya. Kemudian pertama-tama kita lakukan operasi pada method get untuk protokol REST terlebih dahulu. Jadi untuk URL-nya yaitu localhost 8000/public/rest.php, kemudian path-nya mahasiswa. Maka dengan URL seperti ini maka akan ditampilkan data mahasiswa dari database yang telah saya buat sebelumnya. Untuk data tersebut ditampilkan dalam format JSON seperti ini. Kemudian kita juga dapat menyortir salah satu dari data mahasiswa tersebut dengan menggunakan get mahasiswa by ID seperti ini. Dengan ID sama dengan 1, maka yang ditampilkan akan mahasiswa dengan nomor ID 1. Selanjutnya juga kita dapat menambahkan mahasiswa baru. Di sini kita gunakan metodenya yaitu post, kemudian kita buka pada tab body dan row. Kemudian kita tambahkan format JSON dengan data yang akan kita tambahkan, data baru. Kemudian kita klik send. Nah, apabila berhasil maka tampil ID sama dengan seperti ini. Ini berarti data yang telah kita tambahkan tadi terdaftar dengan ID sebagai ID sama dengan 8. Kemudian untuk mengupdate-nya kita juga dapat melakukannya dengan menggunakan metode put, dan di sini kita tambahkan pada URL-nya
Misal yang akan kita edit yaitu pada ID 8, maka di URL-nya ditulis ID sama dengan 8, dan di sini di tab body tadi kita dapat mengedit data yang ingin kita update. Misal seperti ini, kemudian klik send, maka akan tertulis update successfully, yang mana berarti proses update berjalan dengan lancar. Kemudian kita dapat menghapusnya juga. Untuk menghapus data menggunakan REST API ini, kita menuliskan URL-nya seperti ini dan menggunakan metode delete. Kemudian kita klik send. Nah, apabila berhasil maka muncul pesan delete successfully. Untuk CRUD pada tabel mata kuliah juga hampir sama, yaitu pada pad ini kita ganti dengan tabel mata kuliah pada URL-nya, kemudian kita klik send, maka akan tampil data dari mata kuliah ya. Kita juga dapat melihat mata kuliah by ID seperti ini. Untuk proses penambahan atau edit atau delete juga hampir sama seperti pada tabel mahasiswa tadi. Mungkin kita dapat mempraktekkan pada metode delete seperti ini. Nah, maka akan muncul delete successful. Selanjutnya untuk protokol SOAP, kita dapat melakukan percobaannya juga pada aplikasi Postman ini, namun kita gunakan metodenya yaitu menggunakan post, karena kita membuat request menggunakan format XML nantinya. Di sini kita ubah dengan URL SOAP dan service. Misal kita lakukan operasi pada mahasiswa, kita akan menampilkan data dari mahasiswa pada database. Maka kita gunakan kita panggil metode get all mahasiswa dengan menggunakan format XML. Apabila di running, maka nantinya akan menampilkan data dari seluruh mahasiswa pada database seperti ini, dan untuk tampilan XML-nya seperti ini. Kemudian juga kita dapat melakukan get mahasiswa by ID. Kita dapat memanggilnya di sini di antara metode get mahasiswa by ID dengan ID-nya yaitu misal 1. Nah, maka akan tampil mahasiswa dengan ID 1 yaitu seperti ini. Selanjutnya kita dapat melakukan menambahkan mahasiswa baru menggunakan SOAP. Ini pada format XML-nya kita gunakan metode create mahasiswa. Kemudian kita klik send, maka akan muncul keterangan true yang berarti proses penambahan mahasiswa berhasil. Untuk memastikannya kita juga dapat melihatnya pada get all mahasiswa seperti tadi. Nah, dapat dilihat ya, data yang baru kita tambahkan tadi muncul di yang terakhir ini. Selanjutnya kita dapat melakukan delete menggunakan SOAP. Ini seperti ini menggunakan metode delete mahasiswa, dan ID-nya seperti ini 5. Misal ID-nya 5.
klik send. Nah, maka apabila muncul keterangan true berarti proses delete dari protokol SOAP berhasil. Untuk proses SOAP menggunakan tabel mata kuliah juga hampir sama, kita ubah pada URL-nya dengan mata kuliah seperti ini. Dan untuk metodenya kita ubah get dengan metode get all mata kuliah. Lalu kita klik send. Nah, maka akan muncul data mata kuliah menggunakan berbasis XML seperti ini. Ini sesuai dengan mata kuliah yang ada di database yang telah ditambahkan sebelumnya. Mungkin sekian penjelasan tentang REST API dan SOAP dari saya. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.